Oke, hai, sekarang ini kita sudah sampai di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Merapi dan Wisata Tani Desa Bontotiro, Kecamatan Gumbia, Kabupaten Jeneponto dalam rangka kunjungan 8 dengan 2 mata kuliah sekaligus, yaitu tanaman horti dan juga kemitraan agribisnis. Nah, untuk lebih lanjutnya ikuti kegiatan kami. Bapak Ketua P4S Abdul Rahman dan koordinator mata kuliah Dr. Insinyur Ener Parawansa dan juga PPK Kecamatan Gumbia Syafuddin MP. Kami mendapat materi tentang bagaimana teknik budidaya tanaman bawang merah yang baik. Dan sekarang ini kami sedang perjalanan menuju pertanaman cabai bersama dengan teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai di pertanaman cabai untuk melihat apa-apa saja yang menjadi permasalahan petani dalam melakukan budidaya tanaman cabai. Mau sedikit wawancara tentang teknik tanaman budidaya tanaman cabai, Pak. Ini saya lihat Pak, memang ada beberapa yang terserang hama penyakit, khususnya pada daunnya, Pak. Ada yang kuning, kemudian ada yang berlubang, kemudian ini Pak, pas saya pegang tadi langsung terlihat apa itu, kira-kira penyebabnya apa, Pak? Gini. Jadi baru-baru ini kan terjadi angin kencang dan hujan. Cabai kan tidak tahan dengan angin kencang dan hujan. Dari sini kan daerah dingin, tambah hujan, ada angin semakin dingin. Makanya ada daunnya kuning-kuning. Hama juga banyak berkembang pada saat di musim penghujan. Salah satunya ini karena hujan terus-menerus, maka tidak sempatlah petani untuk memberikan pestisida nabati atau kimia. Ya. Di sini petani sudah banyak menggunakan pestisida nabati, sehingga lalat itu menyerang. Ini lalat. Terus tambah dengan hujan, maka terjadi penyakit. Jadi intinya kalau di musim kemarau, cabai itu pasti jadi. Cabai itu pasti jadi. Itu 99% jadi. Cuma biasanya kalau di musim kemarau, petani banyak nanam, harganya turun. Tapi kalau menanam di musim penghujan yang lalu, panennya pas masuk kemarau, itu biasanya bagus harganya. Kan kalau di musim penghujan kan banyak petani yang tidak bertanam karena takut. Contoh ini, ada yang rusak. Tapi yakin pasti ada tong yang tinggal, toh. Tong yang bagus, banyak tong yang bagus, toh. Intinya tidak sampai 50% rusak. Kalau ini kan paling 10% yang rusak. Tapi kalau harganya tinggi kan, alhamdulillah gitu ya. Seimbang. Nah, ini daunnya kuning, itu pengaruh air. Air banyak masuk ke dalam musa, sehingga daunnya kuning. Ya, betul. Kemudian ini cara penyiramannya, Pak? Penyiramannya biasa pakai gembor. Oh, pakai gembor. Gembor, petani pakai gembor, siram. Kenapa tidak pakai sprinkler saja, Pak? Itu kan lebih
Oh, efektif. betul. Iya. Tapi biayanya kan mahal. Oh, Mahal. Petani lebih suka pakai tenaga, ya hitung-hitung olahraga lah kalau pagi-pagi nyiram. Kan kalau pakai mulsa kan tidak setiap hari disiram. Paling dalam 1 minggu kan cuma 2 kali disiram. Itulah tadi sedikit bincang-bincang dengan Kepala P4S Kabupaten Jeneponto sekaligus pengelola pertanaman cabai di Kabupaten Jeneponto. Oke, ikuti terus perjalanan kegiatan kami. Jadi kesannya itu di sini kami menerima beberapa pengetahuan, kami juga menerima ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita terapkan pada saat sudah sampai di kampus nanti. Nah, ini yang biasa kami lakukan di kampus itu adalah bagaimana membuat obat-obat atau berupa pestisida, CPT, PGPR tentang bagaimana budidaya tanaman organik, Pak. Nah, kemudian itu tadi soal kelebihan. Kemudian kekurangannya mungkin di sini masih belum terstruktur, Pak, mulai dari organisasinya, Pak. Kami belum tahu siapa. Kalau ketuanya, Pak, sudah jelas, Bapak, tapi anggota-anggotanya itu kami belum tahu persis. Nanti silakan sebelum pulang masuk ke asrama, lihat foto-foto. Foto-foto juga bisa. Kira cukup itu, Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya, Pak. Dan terakhir kami cepat hubungan saat ini. Itulah tadi rangkaian kegiatan pada praktek kunjungan kali ini, mulai dari pembukaan Ketua P4S, kemudian sedikit materi tentang bawang merah dan juga cabai, serta ada kunjungan ke pertanaman cabai. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di hari yang akan datang. Terima kasih.